Baik, selamat berjumpa kembali anak-anak Bapak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian atau mengenai materi awal artikel kelas 12. Mari kita pahami penjelasan dalam video ini. Yang pertama adalah pengertian artikel. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat, biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Selanjutnya ada yang disebut dengan artikel opini, yaitu tulisan yang berisi pendapat, penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Berikutnya, bahwa artikel opini pada dasarnya sama dengan teks eksposisi. Mari kita cermati mengenai ciri-ciri artikel. Yang pertama adalah dibuat secara ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Yang kedua, didasari oleh fakta, bukan fiksi atau mitos. Berikutnya, yang ketiga, bersifat informatif dan faktual. Selanjutnya, yang keempat adalah dapat mengandung opini dan analisis. Yang kelima adalah menggunakan bahasa baku atau resmi, serta kalimat yang lugas, logis, denotatif, dan efektif. Kemudian yang keenam adalah metode penulisan artikel dibuat secara sistematis. Kemudian berikutnya kita membahas mengenai struktur artikel. Apa saja yang menjadi struktur artikel? Yang pertama adalah ada yang disebut dengan tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi alasan untuk menguatkan pendapat. Argumentasi yang dikemukakan harus kuat, harus didukung dengan data dan fakta. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan ulang pendapat. Penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Jadi semacam kesimpulan atau bagian penutup dalam sebuah artikel opini. Kemudian yang berikutnya adalah mari kita cermati mengenai kebahasan dalam artikel. Yang pertama, menggunakan kata rujukan. Kata rujukan yaitu kata ganti yang merujuk pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya. Kata rujukan benda, misalnya kata ini, itu, dan tersebut. Kemudian kata rujukan tempat di sini, di sana, di situ. Kata rujukan orang atau persona, dia, ia, beliau, mereka. Yang kedua adalah penggunaan kosakata, yaitu keseluruhan kata, perbendaharaan kata atau istilah yang mengacu pada konsep-konsep tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Berikutnya, kebahasan berikutnya yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata hubung, yaitu menghubungkan kata, frasa, kalimat atau klausa
kita pahami bahwa antara kata, frasa, kalimat, dan klausa ada beberapa hal yang berbeda-beda. Ya, kata itu satu unsur kata, kemudian frasa itu lebih dari satu unsur kata, kalimat berarti beberapa unsur kata dan frasa, dan klausa adalah beberapa unsur atau satu unsur kalimat kecil. Konjungsi yang sering digunakan adalah konjungsi kronologis dan konjungsi kausalitas, khususnya pada artikel. Seperti kita ketahui bahwa konjungsi kronologis itu mengarah kepada waktu atau saat terjadinya peristiwa, dan konjungsi kausalitas mengarah kepada sebuah akibat dari sebuah peristiwa. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kata baku, kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekali atau dua kali ini disebut dengan adverbia frekuensi atau menyatakan jumlah. Kemudian mari kita cermati mengenai mengonstruksi artikel. Apa saja yang perlu kita cermati pada cuplikan video ini, mari kita lihat. Yang pertama adalah pola pemecahan topik. Ini adalah pola kronologi, dan yang keempat adalah pola pendapat atau dan alasan pemikiran. Kemudian yang kelima adalah pola pembandingan atau perbandingan. Yaitu dia mengenai pola-pola dalam penulisan.